minuman keras dari luar negeri. Yang pertama ada Heineken, merupakan perusahaan bir asal Belanda, dan Moet & Chandon yang merupakan perusahaan anggur atau champagne yang berasal dari Perancis. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa ada perusahaan minuman keras yang mensponsori Formula E di Jakarta? Padahal konon katanya Gubernur DKI Jakarta adalah gubernur paling Islami dari seluruh dunia. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datang dari ajang balap mobil listrik Formula E yang akan digelar kurang lebih 1 minggu lagi, sekitar tanggal 4 Juni 2022. Jadi, teka-teki apa dan siapa sponsor yang akan mendukung acara ini, akhirnya perlahan sudah mulai terkuak. Padahal sebelumnya sempat nih disembunyikan sama pihak Jakpro maupun juga pihak panitia penyelenggara. Mereka selalu bilang sudah ada sponsornya. Ada perusahaan perbankan, kemudian juga ada perusahaan otomotif. Tak hanya itu, sponsor juga berasal dari industri elektronik, perusahaan listrik, makanan dan minuman, hospitality perhotelan, hingga kesehatan dan otomotif. Kendati begitu, Gunung mengaku belum bisa mempublikasikan secara detail. Macam-macam disebutkan sudah ada, tapi nggak pernah satu pun disebutkan namanya siapa. Nah, sekarang ternyata nama-nama itu sudah muncul dari perusahaan-perusahaan terkenal internasional. Luar biasa kan? Padahal sebelumnya Ahmad Saroni selaku ketua panitia ini sempat ngemis ke Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Dia minta agar salah satu atau beberapa perusahaan BUMN untuk menjadi sponsor acara ini. Alasannya karena ini membawa nama Indonesia di mata internasional. Akhirnya pemerintah pusat juga yang turun tangan. Padahal ini yang ngotot menyelenggarakan ini, memaksakan untuk digelar di Jakarta ya Anies Baswedan. Tapi ujung-ujungnya pemerintah pusat juga yang turun tangan, ya kan? Nah, dari nama-nama sponsor yang muncul saat ini, ada 2 nama yang menjadi sorotan, yaitu perusahaan minuman keras dari luar negeri. Yang pertama ada Heineken, merupakan perusahaan bir asal Belanda, dan Moet & Chandon yang merupakan perusahaan anggur atau champagne yang berasal dari Perancis. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa ada perusahaan minuman keras yang mensponsori Formula E di Jakarta? Padahal konon katanya Gubernur DKI Jakarta adalah gubernur paling Islami dari seluruh dunia. Lalu kemudian hal ini dijelaskan oleh Ahmad Saroni selaku ketua panitia pelaksana. Dia menjelaskan bahwa sponsor ini sebetulnya adalah sponsor global. Artinya bahwa sponsor ini mensponsori semua ajang balapan Formula E, bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh dunia. Jadi, kerjasama kontrak ini sudah berlangsung lama, bahkan jauh sebelum penentuan Jakarta sebagai tuan rumah pada Juni ini. Jadi memang nggak bisa dibatalkan dan panitia lokal nggak bisa mengganggu-gugat kerjasama antara pihak Formula E dengan sponsor-sponsor ini. Lalu, timbul pertanyaan lagi sekarang, kemana brand-brand lokal yang katanya sudah akan mensponsori Formula E itu? Entahlah, sejauh ini masih tetap dirahasiakan, baik oleh Ahmad Sahroni selaku Ketua Panitia maupun Gunung Kartiko selaku Direktur Jakpro. Mereka mengatakan ada. Kita masih tanda tangan kontrak, perjanjian kerjasama, harus meminta izin dulu kepada pihak Formula E, baru nanti akan kita umumkan. Tapi kapan? Siapa sekarang coba perusahaan yang mau mensponsori, tapi sampai detik ini namanya juga belum disebutkan. Padahal brand itu yang harusnya dijual kepada publik, ya kan? Atau memang sponsor dari lokal ini memang nggak ada. Mereka ini sebetulnya, acara ini sebetulnya nggak laku untuk dijual di sponsor-sponsor lokal. Kenapa? Ya karena mungkin mereka takut. Pertama, mereka takut karena nanti akan terseret adanya kejanggalan dari ajang balap ini. Seperti yang kita tahu,
Ajang balap Formula E ini mulai dari awal digulirkan, awal dihembuskan, memang sudah bermasalah. Apalagi penggunaan dana APBD sebesar 560 miliar yang digunakan untuk membayar komitmen fee, sampai detik ini juga masih diselidiki oleh KPK. KPK masih terus menyelidiki, masih mengendus-endus, entah sampai kapan KPK ini mengetes kemampuan mengendus mereka sampai menaikkan ini menjadi sebuah kasus yang layak untuk digulirkan. Karena sejauh ini progresnya juga belum ada. Masih menunggu proses lah, masih dugaan, pendalaman bukti, kurang bukti apa lagi coba. Ini penggamburan uang rakyat. Nah, dengan demikian, brand-brand lokal ini kemudian takut terseret nama mereka nanti akan terlibat dalam kasus ini. Kalau misalkan ini nanti jadi ditangani oleh KPK. Reputasi perusahaan otomatis akan menjadi taruhan jika mereka terseret dalam kasus ini. Minimal mereka nanti akan dijadikan sebagai saksi. Nah, ini mungkin yang mereka nggak mau. Akhirnya, ajang balap Formula E ini nggak laku untuk dijual untuk brand-brand lokal. Lalu, gara-gara ada sponsor minuman keras dari Heineken dan Moët & Chandon ini, menimbulkan polemik, menimbulkan perpecahan di kubu sebelah, terutama para kaum kadrun. Ya, sempat dikabarkan, Novel Bamukmin ini selaku wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Alumni 212 mengancam Anies Baswedan untuk menarik sponsor ini, membatalkan kerjasama dengan sponsor minuman keras itu. Bahkan secara terang-terangan Novel Bamukmin mengatakan kepada media yang ditujukan kepada Anies Baswedan agar jangan menghalalkan segala cara demi untuk mensukseskan acara Formula E ini. Sudah mulai main mengancam rupanya. Jadi, Novel ini menganggap bahwa terpilihnya Anies Baswedan adalah merupakan jasa mereka, jasa umat Islam yang selama ini menyuarakan membela Anies Baswedan. Secara nggak langsung mengakui dong bahwa sebetulnya kemenangan Anies Baswedan ini diraih dengan cara curang, dengan menggulingkan Ahok, dengan memainkan ayat dan mayat pada 2017 lalu. Keceplosan juga kan akhirnya. Karena itu, Novel Bamukmin menyarankan agar panitia Formula E membatalkan kerjasama dengan perusahaan minuman keras itu. Karena apa? Karena Novel Bamukmin ini menganggap bahwa pemerintah DKI harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan menjauhkan diri dari produk yang melekat dengan kemaksiatan dan sumber kemungkaran. Jadi segala macam kejadian ini selalu ditarik ke arah agama, selalu dikait-kaitkan dengan keagamaan, terutama agama Islam. Bahkan, demi menegaskan pernyataannya ini, Novel Bamukmin mengancam akan menarik dukungannya jika Anies nanti maju sebagai calon presiden di 2024. Kapokmu kapan, Nis? Jadi di sini saya mensinyalir ada dugaan perpecahan dari kubu sebelah. Kenapa? Ya karena ini. Karena gara-gara minuman keras yang mensponsori acara Formula E ini. Pihak panitia Formula E bersikukuh bahwa ini adalah sponsor global yang mensponsori seluruh acara Formula E di seluruh dunia. Tapi pendukung Anies mengatakan bahwa ini sangat jauh dari kemaslahatan karena lebih dekat ke kemungkaran dan juga maksiat. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan polemik dan berpotensi menimbulkan perpecahan. Lalu, kemana suara dari Majelis Ulama Indonesia? Engkong Anwar Abbas nggak keluar-keluar, diam-diam aja. Kemudian juga MUI DKI Jakarta sendiri. Kemana suaranya? Kok diam-diam aja? Apakah mereka ini masih kekenyangan gara-gara dana hibah 10 miliar untuk ormas ini? Nggak tahu juga. Tapi sangat menarik kita nantikan untuk kita simak bagaimana kelanjutannya polemik sponsor dari Formula E ini yang merupakan produk minuman keras. Kita tunggu saja sambil kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Salam damai untuk Indonesia.